Hai guys, balik lagi di Dari Soal lagi. Oke, di video kali ini aku nggak sendiri lagi. Akhirnya aku udah nemuin teman yang banyol juga. Nih, aku kenalin namanya Kadek. Budi Sutomo. Enggak. Kadek, panggilan Kadek siapa dek? Kadek Budiasa. Kadek Budiasa. By the way, ini partner terbanyol kita di Open Deck. Area mana dek? Wah. Banyol, super banyol. Pokoknya areanya para pecinta rokok deh. Iya. Tapi di sana banyak banget dapat duit. Oke, di video kali ini kita berdua nih bakal ngasih tahu. Mungkin kalian selama videoku beberapa video tuh kalian nggak percaya nih, enaknya kerja di kawal tuh kayak gimana, nggak enaknya kayak gimana. Maka dari itu aku nemuin narasumber lagi nih. Langsung aja deh, kita kasih tahu nih. Yang enaknya dulu deh kerja di kawal tuh kayak gimana. Mungkin dari Kade dulu deh. Kalau pengalaman saya sendiri loh, gitu. Kelebihannya sih banyak, kekurangannya juga banyak. Kalau saya bahasnya sekarang kelebihannya, enaknya itu loh. Enak, mantap pokoknya. Ya pokoknya, wah, kalian itu harus ya pinter-pinter. Intinya enaknya tuh makanan kita gratis pertama. Terus kita tinggal itu udah pasti gratis. Nah habis itu gaji kita udah pasti kan US dollar. Per 2 minggu lagi digaji. Wah, Gimana nyari di rumah, digaji 2 minggu, makan gratis. Wah, itu. Terus lagi apa lagi ya? Aduh, apa ya? Kok aku lupa ya? Cewek Rusia, bro. Wah, kalau cewek itu tergantung orangnya. Nah, kita di sini nyari duit. Ya, intinya kita tuh ke kapal nyari duit. Gimana caranya ngumpulin uang supaya bisa mewujudkan impian kita untuk di rumah gitu. Benar tuh. Terus kekurangannya gimana? Aduh. Bahas nggak? Langsung bahas. Oke, habis itu mungkin dari aku juga nih enaknya. Sama kayak ada makanan tuh kita gratis nih. Betul. Habis Ya. itu tempat tidur udah, wah di take care banget lah. Mulai dari makan, tempat tidur sampai boker kalian di take care pokoknya. Wah, ngeri kan? Pokoknya gaji kalian tuh benar-benar utuh kecuali internet loh. Itu tergantung kalian. Iya, betul. Karena di sini internetnya tuh $4 cuma bisa pada Facebook, sosial media. ya. Contohnya Facebook, Messenger, Instagram. Ini baru aku top Twitter. up $20. Kemungkinan cuma dapat berapa kali internet gitu. Dan aku baru online juga. Pokoknya kalian bisa tergantung hemat-hemat kalian aja. Justru kita bakal membahas yang nggak enaknya nih. Wah, Kalau nggak enaknya dari aku dulu. Karena kalau dari kamu dulu. Ya. sumpah selama part kontra ini banyak banget nggak enaknya. Yang pertama, tuh drama tuh pasti ada di mana-mana drama. Yang kedua, kalau dari aku pribadi, anjing dikejar orang gay cuy. Aduh itu. Aduh, pengalaman Kalian- buruk sekali kamu ya. Kalian tahu kan beberapa tahun lalu nih aku buat video tuh yang hampir dikasih $3.000 sama orang ya yang kayak gitu. Aku ketemu orang itu lagi di sini. Wah. Itu sebenarnya kamu jodoh loh. Enggak. sumpah itu ketemu lagi orangnya di sini. Bajingan, dia malah nanya, "Kamu dapat kamar permanen?" By the way, kamarku di sini kan ini kan kamar staff nih. Bukan kamar kru, kamar staff tuh beda karena kamar mandinya sendiri. Aku masih temporary di sini. Ya. Akhirnya aku bilang, "Ya, Mas, aku udah dapet kamar tetap kayak gitu." Kalau aku bilang temporary, wah setiap malam mungkin aduh, jangan kebayang itu. Amit-amit jauh-jauh. Terus next apa lagi? Itu yang terakhir yang nggak enak tuh untuk sekarang ini karena sistem kerja baru kemungkinan jarang banget dapat keluar karena kerja kita tuh shift to shift ya. Iya. Terus Mungkin teman-teman di luar atau yang lagi di rumah belum tahu tuh karena kalian tahu kan di mana aku kerja, di mana aku join itu sistemnya baru. Kalau dulu kan masih split tuh, jadi siangnya tuh aku udah selesai kerja bisa keluar dan upload video untuk buat konten, tapi sekarang udah nggak bisa. Jadi sorry to say, mungkin aku jarang banget upload videonya. Mungkin nggak ada deh, langsung nggak enak deh. kalau aku nggak enaknya jauh dari keluarga. Ya kita terhalang jarak, ya lumayan dibilang jauh, ya udah pasti jauh kan.
Tapi ya mau gimana lagi, inilah ya apa namanya, apa yang hidup rantau. ya namanya juga perantau kan, udah pasti Iya. jauh. Terus nggak enaknya tuh wifi bayar, udah pasti kita butuh internet kan. Siapa yang nggak butuh internet kan, zaman sekarang udah modern tuh, pasti Iya. semua orang butuh internet kan. Heeh. Nah yang ketiga apa ya, kadang dramanya di kapal sih lumayan. Kalian itu bagi kalian yang nggak tahu drama, coba kalian tanya sama Eru, apa itu drama. Aduh, kalau cerita itu contohnya gini deh. Kalian di housekeeping bersihin restroom nih. Kalian udah ngerasa bersih tuh restroomnya, dari mirror, toilet bowl dan segala macam itu. Kalian udah ngerasa bersih, akhirnya kalian keluar, dicek ada tisu nih. Seupil itu, sekecil gitu. Itu didramainnya, waduh. Sampai di meeting pun tetap diomongin tuh. Wah, parah tuh. Habis itu apa lagi deh? Keempat apa ya, waduh kok lupa ya, apa lagi, banyak sebenarnya, cuman Banyak nggak bisa banget. aku sebutin satu persatu sih sebenarnya. Ya intinya kalau dibilang kekurangan sih itu memang resiko sebenarnya, bukan kekurangan kayak nggak enaknya gitu, bukan, sebenarnya itu emang resiko dari kita perantau gitu ya. Di mana-mana pasti gitu. Mm-mm. Kalian kerja di hotel, di rumah pasti juga ada drama. Di mana-mana pasti ada drama. Tergantung Benar. tergantung kalian aja nih yang apa nyikapinya. Kalau aku, aduh, malah seneng ada drama. Malah aku nyari drama di sini. By the way, kemarin di kota kedua di Liberty, kalau kalian ingat, Rumitku Gusti. Nah, itu kan kerja sama orang Geleng tuh. Ya, kalian tuh orang Geleng. Habis itu sekarang di sini ketemu lagi. Nah, dulu kan aku dikasih hard time tuh gara-gara apa namanya, partnerku si Christine yang ada di video kemarin tuh. Dikirain kita pacaran tuh, padahal enggak. Habis itu malah aku dikasih hard time karena dia suka sama si Christine. Waduh. By the way, di sini ketemu lagi. Dia punya ya target gitulah. Tapi aku mau buat drama dikit. Aku alasannya aku mau apa itu? Ya bilang lah, bos, ini cewekku, kayak gitu, buat drama. Gimana responnya nanti? Ya gitu deh. Aduh. Karena gimana ya, aku suka sekali ngendahin orang. Ngendahin, kok ngendahin sih bahasa Bali tuh? Ngendahin apa bahasa Indonesia? Candain. Candain. Aduh. Bukan Candain. maksud candain siapa ya, bikin dia kesel kayak gitu. Iya, Benar. bikin dia kesel itu. Karena lucu aja orangnya. Dia blok ajum bahasa Indonesianya apa ya? Aduh, bahasanya Bahasa Indonesianya maksudnya dari Blok Ajum. ya. Blok Ajum itu kayak dia tuh pamer tapi dia tuh bodoh. Contohnya gini deh, pas ada cewek nih, orang Geleng, kalian tahu Geleng kan? Ada cewek pasti dia, waduh kumatnya, sosokannya tuh keluar banget. Terus itu deh, pas kontrak deh, kita bahas pas Wah. kontrak deh, gimana deh? First Pas ada kontrak. pernah nangis nggak nih? Belum. Mungkin temen-temen nih. Kalau untuk saya ya, Ah, pada saat first kontrak 2018 itu nama kapalnya saya nggak bisa sebutin ya. Ya pokoknya di daerah New Orleans, itu daerah punyanya negara bagian Louisiana. Di sana saya join di perusahaan kapal yang nggak bisa saya sebutin. ya sama kayak aku. Pokoknya sama perusahaan, satu perusahaan sama dia. Hmm. Terus pengalaman kontrak pertama itu, waduh, kalau dibilang berat, ya emang berat. Itu memang resiko kayak yang tadi aku bilang. Terus pertama kontrak itu nggak tahu apa-apa. Bahasa Inggris saya juga dibilang ya masih di bawah, Kurang lah ya. kurang. Karena jujur, sejujur-jujurnya orang Indonesia naik kapal tuh bahasanya tuh kurang banget, serius dah. bener Kalah-kalah sama orang Filipin. Jujur, kalau kita tuh modalnya cuma nekat doang. Iya. Yang penting kita jujur, ingin belajar, ya pasti bisa berangkat. Gitu. 3 bulan di sini bahasa kalian udah lancar kok, aku jamin. Udah pasti kalian bisa. Apalagi bahasa kapal itu ya agak kasar ya, bisa dibilang agak kasar kan. Ya. Terus kembali lagi ke pengalaman kontrak pertamaku. Aku terbang dari Bali ke Doha itu sekitar 8 sampai 9 jaman ya. 9 jam ya? Berapa? Lebih 11. Enggak.
11 Kayaknya Bali Doha. Iya, Denpasar ke straight ke Doha kayaknya 9 jaman. Terus di Doha nggak tahu siapa, aku berangkatnya dari Bali itu 3 orang, tapi kita misah semuanya, beda-beda negara untuk transitnya gitu. Kalau kita kan dari Bali itu nggak bisa straight ke Iya, Miami langsung. kan, pasti transit. Nah, pengalaman itu kalau dibilang sedih ya memang sedih. Pas dari Doha ke Los Angeles itu kira-kira berapa jam ya, 16 jam apa 18 jam Ya lebih karena Pak. kita kan beda waktu Asia sama Amerika. Nah, di sanalah sudah sampai di Los Angeles kan, di Los Angeles California itu kan. California. Nah, di sana tantangan terberatku, aku nyampe di Los Angeles jam 11 malam waktu setempat. Nah, untuk flight besoknya ke New Orleans itu sekitar jam 11 siang. Itu aku 12 jam harus di bandara. Restoran udah tutup, minuman nggak bawa. Nah, di sanalah letak kesedihannya, aku sampai makan mie yang mentah. Itu pengalaman pribadiku yang ya lumayan sedih lah. Mau gimana lagi, orang kita kan merantau ya udah jalanin aja. Nah, habis itu bilang itu udah lewat jam 11 malam, udah besoknya udah 11 siang mau berangkat. Ekspektasinya, waduh, kapal kayak gini ya, gede, enak keliling dunia. Ya, tapi di saat bilang udah nyampe di New Orleans, di tempat kapalnya ngeport nyandar itu, kita didata dulu terus sama security kan, kayak buat foto ID. foto ID itu didata, dimintain dokumen, dimintain paspor semuanya. Nah, sampai di kapal nyampe jam berapa ya kira-kira? Oh iya, sebelumnya kan kita nyampe di New Orleans itu Dapat harus hotel. ya dapat hotel kan di Holiday Inn. Hmm. Sama kan kamu juga. Nah, di Holiday Inn tuh kita nginep 1 hari. Nah, nginep 1 hari, besoknya paginya baru kita ke portnya gitu loh. Tadi belum jelas sih sebenarnya. Nah, setelah nyampe hotel, ya udah tidur di hotel semalam doang. Paginya langsung ke port, masuk kapal, langsung didata, habis itu disuruh ganti baju, langsung kerja gitu. Nah, pas pertama kali kerja meeting, waduh, kalau meeting itu nggak ngerti apa-apa, bener-bener nggak ngerti ini. Soalnya ya kita tahu sendiri kan, orang luar itu pronunciation-nya kayak apa ya, aneh gitu. Apalagi pertama manajerku dulu orang mana ya, kalau nggak salah loh ya, dari Zimbabwe. Iya, Zimbabwe. Susah banget mengerti itu pronunciation-nya. Nah, di sanalah aku mulai belajar, oh kayak gini pronunciation-nya, oh dia maksudnya gini. Nah, dari itu berselang 1 minggu, maaf ya panjang ini, 1 minggu nggak enak makan. 1 minggu aku nggak maksain banget kalau makan nasi, karena pengalaman di kapal itu pertama kali udah pasti mabuk laut. Ya nggak apa-apa, tapi kan pelan-pelan pasti kalian kuat kok. Nah, 1 minggu nggak enak makan, dipaksain makan buah, makan apapun yang pokoknya ya intinya kita udah makan sehari. Habis itu udah 2 minggu baru enak makan di kapal, udah kebiasa lah sama gelombang, sama apa namanya ya, kalau misalnya ada badai gitu kan, kapalnya udah pasti nggak goyang gitu aja sebenarnya. Terus apa lagi ya, pengalamanku kok banyak banget ya. Anjir. Udah Ya intinya pengalamannya itu kayak gitu loh. Nek apa ya? turun ada rasa suka dukanya lah pokoknya. Tapi tergantung diri kalian sendiri guys. Aku saranin sih gini ya, apa ada buat teman-teman, pintar bergaul aja di kapal. Kalau kalian nggak bisa bergaul, waduh, mungkin kalian besoknya minta pulang. Iya, benar. Pokoknya intinya pintar bergaul udah gitu aja. Nah, pas itu
kontrak pertamaku, wah, aku nyari teman itu tak kirain. Pengalaman pertama tuh pas naik kapal, aku lihat orang Filipina ya. Aku pakai bahasa Indonesia, wah kaget mereka. Terus soalnya kan ya tahu sendiri kan kita dari Asia, ya Asia kan, Indonesia sama Filipina, Malaysia sama semuanya, mukanya itu aduh nggak bisa bedain. Tapi kalau sekarang udah pengalaman, dia bilang dah udah ketiga lah ini, kita lihat namanya dari name tag gitu baru kita bisa. Kadang kita juga sering ketipu loh sama mukanya, tak kirain ini orang Indo, bukan gitu. Ya itu aja. Dah, coba Heru gimana? Ya hampir sama lah kayak Kada. Intinya first contract tuh pasti kalian bingung, sisik, kemudian bahasa Inggrisnya ya tahu lah sendiri. Tapi jangan khawatir guys, 3 bulan kalian di kapal udah terbiasa. Karena bisa, karena sudah terbiasa. Dah gitu. Sebentar. Ini satu lagi nggak enak kerja di kapal. Ketika kalian tidur, ini sound ini bunyi di atas bodril, wah. Kalian harus datang. Kalau nggak datang, kemungkinan kalian dipulangin besoknya. Bener. Itu nggak enaknya lagi satu. Iya, training boat drill. Training boat drill itu bagi kalian yang belum tahu, itu training boat drill itu in case terjadi sesuatu. Ya kita nggak tahu kan. Ya amit-amit lah. Siapa tahu nanti pas kita tidur ada kebakaran gitu kapalnya, kita harus gimana. Pokoknya intinya kita tuh tidur nggak boleh pakai apa namanya headphones yang gede itu ya. Bener, nggak boleh. Itu nggak diperbolehkan dimanapun, nggak diperbolehkan. Karena untuk keselamatan kita tuh harus benar-benar dengar apapun announcementnya gitu loh. Walaupun sedang tidur, siapa tahu ada emergency, wah harus bangun itu. Pokoknya kalian di kapal tidur tuh wah jangan harap bisa ini. Ada aja, entah itu bodril, entah telepon kalian berbunyi, wah nah, itu paling ngeselin. Bener. Itu aja. Apalagi sih, hidup di kapal. Ini kita ngomongnya ke jeleknya aja ya. Ya apapun itu, una-una semua. Pokoknya kita tuh ngomongin gini loh, realnya, bukan kita nggak pernah ngada-ngada, nggak. Intinya kalau kalian itu apalagi kalian telat 5 menit ya, bilang dah 5 menit. Kalian diteleponin 100 kali sama manajer kalian. Iya. Itu hal yang beda dari kerja di darat ya. Bilang dah kerja di hotel di rumah. Itu bedanya kalau kalian telat, wah telepon kalian terus berbunyi. Terus hidup kita di kapal tuh monoton. Monoton itu tuh aja. Sesuai dengan video yang dulu aku kasih tau kan. Kerja di kapal tuh monoton. Kalian start jam 6 pagi, selesai jam 6 malam, 6 sore. Kalian makan, ya mungkin yang ngerokok dulu sama teman ngobrol. Jam 9 paling kalian udah di bed, udah tidur. Besok kerja ya gitu-gitu terus tuh. Iya. Selama 6 bulan. Benar-benar. Pokoknya monoton, kalian harus siap. Itu aja. Mungkin terakhir deh buat ini teman-teman yang mau berangkat nih. Mungkin di rumah aku jamin pasti udah anjing kapan nih berangkat, anjing kok nggak berangkat kayak gitu. Ya kalian sabar dulu. Ingat mungkin ada pesan apa gitu deh buat yang first kontrak gitu. Aku udah berapa kali sih ngasih saran itu buat yang first kontrak. Mungkin belum terlalu percaya nih sama saranku. Mungkin Kade ada ngasih tahu gimana sarannya. Entah dia harus bersabar gitu di kapal. Karena kemarin ada loh, pas aku mau berangkat ke sini, itu ada salah satu subscriber yang follow aku di Instagram, itu ngasih tahu bahwa suaminya kan baru first kontrak tuh, baru beberapa bulan di kapal, itu mukul materdi deh. Materdinya dipukul, nggak tahu materdi itu apa ya, atasannya lah bilang. Atasan dari di restoran waiter, ya di bagian restoran. Ya. Itu dipukul, akhirnya nggak tahu ya, katanya sih dia suaminya tuh minta pulang gitu, akhirnya dibeliin tiket dan akhirnya pulang. Ya kemungkinan ya satu kalau itu nggak di fire, kedua kemungkinan itu dipostpone selama 6 bulan. Jadi 6 bulan ke depan tuh kalian nggak boleh berlayar. Dan itu udah apa nih tipsnya atau ya saran lah buat teman-teman yang baru first kontrak nanti. Sarannya apa ya? Bukan sih ngasih saran, saya juga masih apa ya? Ya setidaknya kan udah tahu lah. Tahu salah di kapal gitu. Ya
sarannya lebih bersabar, Hmm. hadapin semuanya ya dengan sabar. Apa lagi ya, untuk kalian yang sama kayak saya dulu, bahasa Inggrisnya kurang, tetap semangat, kalian pasti bisa. Intinya kalian berusaha gitu aja. Iya. Itu aja. Ya kalau dari aku sih yang pertama tuh bersabar. Sabar tuh kunci dari kalian sukses di kapal, serius. Bener. Kalian Bener, nggak bener. bersabar ya kayak tadi case-nya sama tuh, mukul orang di sini, kalian langsung pulang di fire gitu. Bener. Habis itu ya yang pas kontrak, sekali lagi jangan head on. Kalian kerja ke sini pasti ngutang di rumah, lunasin dulu utang kalian. Baru kalian ya mungkin kontrak kedua udah mulai ada penghasilan nih lebih buat kalian ya, apa ya, tabung lah dikit gitu. Jangan Amazon di Amazon terus. Wah, Kalau udah kalau Amazon, udah mengenal, aduh. bener. Kalau Udah- udah mengenal shopping online istilahnya ya, kalau Aduh. kita orang Indo kan, shopping Iya. online. Itu wah, setiap payday tuh, bukan aku aja nih, kadang ada tanya, setiap Iya. payday pasti kalian ngambil HP, mungkin beli wifi $10 kan, scroll, wah ini bagus nih, suka kalian beli. Ya anak kapal, cuma itu aja hiburan kita, nggak ada. Bener. Itu aja sih, intinya sabar dan jangan head on dulu. Ada lagi deh, sebelum aku tutup nih video nih. Wah, apa ya? Waduh, Ada. penutupan. Bagi kalian yang masih berjuang, masih apa ya istilahnya, masih proses pre-interview itu kan, bener kan? Oh ya. Semangat. Kalian masih bisa. Ya kita udah kayak di perusahaan kita udah mulai selling Iya. kan, udah mulai. Udah dua kapal nih. Terus ya intinya semangat. Dah. Sekian dan terima kasih. Nah dari aku itu aja juga, dan nggak ada yang bisa diomongin lagi karena apa yang aku omongin dulu hampir sama kayak Kade kan ya. Semoga kalian sudah terbuka di pikiran kalian yang mau kerja di kapal, bersabar. Habis itu emosi kalian tuh hilangin dulu. Kalau bisa jangan emosi. Iya, Semua orang punya emosi sendiri, tapi ya dikontrol lah. kontrol aja. Itu aja sih guys. So buat teman-teman yang di rumah, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Berapa menit nih, mungkin hampir setengah jam kita ngomong nggak jelas. Ya kalau ada intisarinya kalian bisa ambil, yang Ya. jelek kalian bisa buang. Ya mungkin itu aja di video kali ini guys. Jika kalian suka nih dengan video kita, yang mungkin jatuhnya podcast atau cerita atau curhat, Apa ya? Curcol ya. mungkin judulnya nanti curhatan anak kapal pesiar mungkin gitu nanti. Curcol jadinya Mantap. ini kan, bener kan? Iya. Jadi itu aja guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share videonya ke teman-teman kalian semua, Instagram, Facebook, whatever itu. Yang penting di share. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Kadek di sini dan nanti aku isi. Ya, Oke. aku juga boleh deh nanti sini. Ya. So ya guys, thank you so much for watching this video. Bye. Dan sampai bertemu di next video. Ciao.